Mm-mm. Bahwa pengajuan yang dikirim bukti itu ada lampiran kalau nggak keliru laporan pidana di Mabes Polri soal ijazah palsu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini tanggal 28 Februari, akhir dari bulan Februari, insya Allah besok puasa Ramadan 1 Maret. Untuk itu marhaban Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin dan menjadi bersih jiwa raga kita karena diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Februari menjelang besok Ramadan, kami bersyukur atas takdir Allah diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah langsung oleh wakil ketuanya Bapak Tamsilindrung DPD RI. Saudara-saudara, ada 2 poin yang dihasilkan. Yang pertama, kita menyerahkan segala bukti hasil persidangan tentang ijazah palsunya Jokowi di Pengadilan Surakarta, Solo. Sebelumnya di Pengadilan Jakarta Pusat, kemudian yang ketiga di Pengadilan Jakarta Pusat. 3 kali. Yang pertama, kita cabut gugatan karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, kemudian berpindah menjadi pidana, maka pidananya itu menjadi beban bukti dari jaksa dan hakim dan polisi untuk membuktikannya di pengadilan. Ternyata jaksa sampai putusan dari hakim tidak punya ijazah asli Jokowi, tidak disertakan. Yang ada fotokopian yang dilegalisir. Saya protes itu di depan hakim, jaksa hanya mengatakan itulah yang dia terima dari polisi. Kalau cuma itu kan tidak boleh seharusnya, karena tidak cukup alat bukti. Nah, atas dasar itu semua, kami minta kepada DPD periksa semua hasil ini, persidangan kami, dan tadi dijawab dengan sangat jelas oleh pimpinan DPD, akan memanggil Joko Widodo secara individu. Jokowi sekarang sudah warga negara biasa, bukan presiden. Jadi berhak dipanggil. Sebab kalau dipanggil sebagai presiden atau mantan presiden, dia masih punya kaitan dengan struktur. Tapi kalau sebagai sebagai rakyat biasa, tidak ada urusan dengan itu. Nah, kita tunggu itu akan dilakukan oleh DPD. Panggilan kepada Jokowi melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dimiliki oleh DPD. Poin kedua, kami diminta untuk membuat surat kepada DPD atas situasional, kekisruhan, kehebohan, bahkan tingkat dunia, di mana OCCRP, Organization Crime and Corruption Reporting Project, yang berpusat di Den Haag Amsterdam atau Nederland, itu mensinyalir, menyatakan Jokowi ada yang bilang nomor 2, ada yang nomor 3, ya, setelah Bashar Assad intinya. Nomor 2 ya. Nomor 2 fix dari Bashar Assad yang pertamanya. Bahwa Jokowi itu jangan lupa loh, bukan cuma korupsi, crime-nya itu. Crime itu artinya kejahatan. Kejahatannya sudah banyak, nanti Bu Kurnia bisa jelasin dan lain-lain. Dan korupsinya juga begitu. Menurut PPATK tanggal 16 Januari 2025, OCCRP mensinyalir PSN menghilangkan uang negara 2.292 triliun. Itu luar biasa. OCCRP bos PPATK. Nah, poin pentingnya, tolong Pak Ketua, ini Pak Sekjen dengan hormat, ya, Bu Kurnia bidang humasnya, ini Wakil Ketua, buat surat kepada DPD untuk supaya DPD menyurati OCCRP. Wah, ini hebatnya luar biasa ini. Bertanyakan keabsahan dan segala macam
yang dipersoalkan oleh OCCRP, mengapa menempatkan Jokowi nomor 2 di tingkat dunia loh. Kenapa nggak nomor 1? Ya, kenapa nggak nomor 1? Jadi ukurannya betul juga. Jadi itulah, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya. Silakan lebih dulu. Singkat, jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan besok. Syahrul Mubarak, barakallah. Yang kedua, ini saya kritik ini DPR RI ini cicing wae. Yang bergerak DPD. Jadi saya minta DPR ini bubarin aja lah, ya kan? Karena nggak ada gunanya DPR ini kan. Tukang stempel Tukang stempel malah membenarkan. Kalau dia tidak mau terima kita membawa persoalan jasa palsu, berarti memang mereka juga jangan-jangan jasa palsu juga semuanya itu DPR RI itu kan gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengapresiasi DPD RI, Saudara Tamsil Lindrung sebagai wakil yang menerima kita, dan wakil ketua DPD berharap agar supaya aspirasi hari ini disampaikan agar segera memanggil, ya kan, segera memanggil Joko Widodo. Ya kan, karena apa? Ini kan rakyat biasa lagi, ya kan. Jadi saya kira bila perlu dan di penjara. Karena apa? Sisi RVI sudah jelas itu kan gitu loh, ya kan. Nah, dan bukti-bukti dalam negeri itu meskipun dia bantah, mana buktinya? Pertanyaannya tuh, kalau Jokowi menolak dipanggil gimana? Tangkap polisi. Suruh polisi jemput paksa. Ini lembaga negara. Ya, lembaga negara. Kenapa? Kalau dia diwakili sama si Otto? Nggak bisa. Nggak bisa. Pribadi kok. Otto itu bukan Jokowi. Tapi dikasih kuasa. Tapi nggak bisa. Jadi kalau misalnya Otto datang, gimana? Terus. Pejabat negara. Otto wakil menteri. Lagi si Otto pejabat negara, bisa ikut-ikut. Jadi kalau Jokowi dipanggil oleh DPD kemudian datang Otto, itu memang itu menurut saya Otto itu sudah nggak bisa mikir lagi. Tidak. Masa panggil Jokowi harus datang. Nggak datang, polisi tangkap. Ya, polisi tangkap. Saya kira itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurnia. Banyak sekali hartanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takdir Allah membuat kita berada di sini. Kita perlu mendoakan Bang Egy supaya panjang umur karena Indonesia membutuhkan Bang Egy. Ya, siapa tahu kalau sudah kita ke DPR ini nanti 2029 Bang Egy saja yang jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, karena kita membutuhkan orang-orang yang istiqomah, yang terus memperjuangkan kebenaran. Dan memang setiap masa itu harus ada orang yang memperjuangkan kebenaran. Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air, ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang Bang di medsos, katanya apa kabar ijazah palsu? Ternyata melempem tuh enggak, kita enggak melempem, tapi kita terus jalan melakukan perjuangan secara merangkak, berdiri dan langsung dar begitu kira-kira ya. Nah, jadi kami ingin mengatakan bahwa perjuangan jalan terus. Satu di antaranya pada hari ini untuk kembali mengingatkan bangsa ini yang gampang lupa dan gampang memaafkan. Gampang memaafkan tuh bagus, tetapi lihat dulu kalau udah soal hukum itu harus diproses dahulu. Barulah kita urai sedemikian rupa, yang perlu dimaafkan, yang perlu dihukum kan begitu. Tapi soal pemimpin ini nggak bisa main-main. Allah menempatkan pemimpin itu adalah orang yang mulia sekaligus yang paling depan masuk neraka. Nah, oleh karena itu ya, peristiwa pemilihan Pak Jokowi ini hampir 10 tahun memerintah ini sangat kabur, bahkan akhirnya diperjelas bahwa ijazahnya adalah palsu dengan proses 3 ronde daripada penggugatan daripada ijazah palsu ini. Jadi kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya dibuat terang benderang ya. Pemilu telah berlangsung, kita berharapkan ada pemimpin yang baru, ternyata masih terus saja ikut dalam kerusakan ini. Terus ikut dalam kerusakan ya. Nah, oleh karena itu kita tidak mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tetapi yang sudah berlalu ini harus segera diproses supaya tidak terus-menerus menyebarkan kerusakan di muka bumi Indonesia ini. Saya kira demikian Bang. Lanjutkan kepada yang lain. Perlu ditegaskan di sini, saudara-saudara, kita kalau Prabowo kita dukung, pemerintahannya harus jalan baik. Tetapi Prabowo jangan menghalang-halangi proses hukum kita ini. Fufu Fafa saya tidak dukung terus terang. Yang saya dukung cuma Prabowo aja lah. Dia harapan kita untuk merubah keadaan. Itu. Oleh karena itu Prabowo dan antek-anteknya atau pengikutnya jangan salah paham. Kita mempersoalkan Joko Widodo dan anaknya si Gibran, Fufu Fafa. Karena dia tidak benar jadi wapres, belum umur 40, bertentangan dengan undang-undang pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nggak bisa. Di samping pendidikannya bukan nggak jelas dia nggak punya ijazah, gitu loh. Yang SMA-nya, gitu loh. Jadi
jelas secara hukum saya menentangnya. Kemudian ya Prabowo dengan hormat, justru kami ini minta adili Jokowi. Masa teriak hidup Jokowi? Jadi kan kita jadi bingung cek sunama teh kumaha ye Pak Baliut. Aduh ya Allah. Jadi karena itu terakhir barangkali dari Pak Wakil mau ngomong atau Pak Sekjen? Pak Sekjen, Pak Sekjen. Sekjen dulu, sikat. Sekjen udah, Wakil udah. Ini Wakil. Nggak boleh nanti ini Pak Nur. Ya, saya cuma mau menyampaikan begini dah. Kalian yang ada di gedung ini, mau DPR RI, mau DPD juga, bahwa ingat, azab itu Allah. Azab Allah itu ada. Jadi kalau kalian menyembunyikan satu kebenaran, tapi kalian mendukung kesalahan karena masalah urusan duniawi, urusan kekuasaan, urusan uang, ingat azab itu ada. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, sudah jelas perjuangan kita setelah ketemu dengan Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPR RI, DPD RI adalah Pak Tamsil Lindrung. Itu adalah sahabat saya. Jelasnya gimana? Ya, jelasnya bahwa ada jalan terang untuk Jokowi, untuk mengadili dan memanggil Jokowi. Ada jalan terang untuk mengadili, dan itu sesuai dengan konstitusi dan perangkat-perangkat yang ada di DPD. Jadi besar harapan kita untuk Jokowi segera dipanggil. Tidak ada alasan, dipanggil dan diadili dan langsung dihukum sesuai dengan penjara. Jadi sesuai dengan ketentuan dan pelanggarannya harus kita menghukum seberat-beratnya kepada Jokowi, karena Jokowi ini adalah merusak negara selama 10 tahun. Bahkan menipu dan rakyat. Menipu rakyat. Ya, menipu rakyat. Janji-janjinya 60 janjinya tidak ada satupun yang ditepati. 66. Ya, mobil itu. SMK mana? SMK-nya mana? Katanya ada yang punya 6.000 pemesan, ternyata satu pun tidak ada. Jadi memang adalah Jokowi adalah pembohong, penipu, dan perusak bangsa. Sebagai aspirasi TNI gimana? Ya, sebagai saya selaku mantan TNI, sangat saya prihatin, karena bukan saja kerusakan itu tuh, termasuk adalah ancaman pertahanan keamanan negara itu berpengaruh dengan akibat kebijakan-kebijakan Jokowi yang amburadul, ibu kota dipindahkan ke IKN, dan IKN sekarang amburadul. Berapa kerugian negara? Peluang Cina masuk ke kita. Itu dia. Dan Cina di belakang mereka. Itulah. Saya kira sudah disebutkan tadi oleh rekan-rekan kita. Jokowi harus diadili seberat-beratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua OKK Partai Pemersatu Bangsa. Hari ini di gunung ini menyatakan bahwasanya Prabowo harus bersikap tegas. Apapun yang dilakukan Prabowo, sehebat apapun yang dilakukan Prabowo, tanpa mengadili Jokowi, Prabowo bukan apa-apa. Prabowo, rakyat akan menilai sangat kecil di mata Jokowi. Tapi kita dukung Prabowo kan? Kita dukung Prabowo, kita tidak dukung Pupu Fafa. Kita dukung Prabowo. Kita dukung kebijakan Prabowo apabila kebijakannya itu betul-betul untuk kepentingan rakyat, berpihak kepada rakyat. Tapi kalau Prabowo juga neko-neko, apa boleh buat? Saya rasa rakyat juga bergerak gitu Bang. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa dimanapun Anda berada, teruskan perjuangan untuk adili Jokowi. Karena permasalahan bangsa hari ini adalah Jokowi. Utang-hutang hari ini, pemangkasan anggaran itu karena Jokowi. Kita lihat hari ini Jokowi anak keturunannya begitu kaya raya. Sedangkan rakyat hari ini miskin. Yang mau kuliah, mau sekolah pun bingung orang tuanya. Artinya Jokowi melakukan KKN selama 10 tahun pemerintahnya. Oleh karena itu mahasiswa harus terus bergerak untuk tangkap dan adili Jokowi. Itu permasalahan bangsa. Terima kasih. Ibu mau. Oke.
Sudah, habis. Bentar, saudara-saudara sudah masuk Jumat, insya Allah kita sudahi. Semoga Allah meredoi, mengupayakan kita ini dimenangkan. Segera Joko Widodo diadili. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi sekarang juga. Allahu Akbar.